Halo, Assalamualaikum. Saya Dudi Sugandi, saya konten kreator. Nah, saat ini saya aktif untuk bermedia sosial atau di media sosial. Silahkan kepoin saja ini Instagramnya Dudi Sugandi atau Kelas Garasi. Nah, Kelas Garasi ini saya coba sharing belajar fotografi atau videografi. Silahkan buka saja linknya Kelas Garasi. Nah, kita akan bersama-sama bagaimana belajar membuat video untuk keperluan branding, terutama branding bagaimana kita memperkenalkan diri kita dengan cara visual zaman sekarang. Oke, sekarang kita coba ya. Buat ngambil video ini, apa aja yang mesti kita persiapkan? Nah, hal pertama adalah pemilihan tempat. Coba kita lihat di sekitar kita, tempat mana yang paling menarik untuk kita ambil gambar. Jadi selain kitanya juga tampilnya ganteng atau gelis, nah bagian belakang juga memperkuat penampilan kita. Tapi jangan terlalu kontras juga. Nah, tempat yang paling menarik itu tidak hanya tempatnya bagus, tapi juga cukup cahaya. Misalkan kita dalam ruangan nih, cari tempat yang ada jendelanya. Jendela dari samping, pagi hari, mataharinya rata, itu namanya window light, itu menarik. Jadi pada saat kita lihat ngambil gambar itu, oh cahayanya cukup, itu yang penting. Gitu, karena pada saat ngambil gambar kita juga mesti jelas, jangan di tengah hari, di siang-siang karena matahari langsung. Jadi cahaya yang paling bagus sih memang cahaya matahari. Jadi kalau kita ngambil gambar diusahakan mau di bawah jam 9 pagi atau cahaya-cahaya sore, itu menarik. Tapi cahaya yang cukup, jangan pada saat cedem gitu ya kita ambil gambar. Pertama itu dulu, perhatikan arah cahaya dan arah jatuh di mana kita ngambil gambar. Tadi kalau tempatnya sudah kita pilih, berikutnya kita siapkan apa? Siapkan alatnya. Nah, alatnya nanti rekan-rekan bisa milih mau pakai kamera boleh, pakai handphone juga oke. Mana yang lebih mudah buat pengambilan gambarnya? Nah, mungkin ada perbedaan. Pada saat menggunakan kamera, otomatis saat editingnya pindah ke bagian laptopnya kan, komputernya. Sementara kalau pakai handphone bisa langsung nanti saya aplikasikan editing langsung di smartphone-nya atau di handphonenya, seperti itu. Nah, selain alat tadi, buat alat itu jangan lupa pada saat kita ngambil gambar kan pasti kita pegang tuh pegel. Biar nggak pegel, siapkan juga mini tripod atau tripod saja. Jadi pada saat rekaman, kita bisa alatnya itu juga steady gitu. Karena gambar yang menarik juga diantaranya biar tidak terlalu banyak goyang atau goncangan. Orang pusing ngelihatnya. Jadi kita pakai tripod atau pakai mini tripod itu sangat membantu. Atau kalaupun enggak ya, kita simpan yang memang gambarnya diam. Nah, berikutnya setelah alatnya tadi, kita juga jangan lupa perhatikan audionya. Audio itu audio tempat yang pertama. Jangan sampai pada saat kita sedang bicara, sedang rekaman, tiba-tiba ada motor lewat atau di pinggir jalan yang memang rumah kita tuh sebelah jalan, jadi terlalu bising. Jadi perhatikan pada saat ngambil gambar juga tempatnya itu agak tenang, tidak terlalu banyak noise, tidak banyak suara. Kalau perlu juga kita bisa pakai mic, bisa pakai alat bantu dengan mic yang kecil atau pakai mic yang wireless gitu. Atau kayak Bluetooth, nggak masalah juga. Yang penting suaranya yang kita keluarkan dan direkam itu suaranya sangat jelas seperti itu. Jadi saat kita ngedit, kita bisa memisahkan antara suara sekitar dan suara yang kita ucapkan. Berikutnya, setelah dari pemilihan tempatnya, kemudian juga alatnya sudah oke, jangan lupa untuk pemanis kita bisa pakai propertinya. Properti bisa apa saja, misalkan buat latar belakangnya, seperti bisa pakai green screen, atau juga kita pakai alat-alat memang pada saat itu buat menunjang, pada saat kita untuk menjelaskan. Bisa saja bagian depan, biar menarik Kang, pakai bunga, boleh pakai bunga. Atau alat-alat nanti akan dijelaskan, biar tidak terlalu banyak gambar masuk, bisa. Kita siapkan pada saat sebelum syuting itu, alat-alat yang akan memperkuat konten kita untuk kita ceritakan. Oke? Gampang kan? Oke, nah tadi sudah alat semua, tinggal penampilan kitanya. Bagaimana penampilan yang menarik? Ya diantaranya untuk yang buat branding ini, kita tampil serapi mungkin, semenarik mungkin. Jadi kita seperti apa brandingnya, apa yang kita kenakan. Jadi kalau pada saat kita tampil, jangan lupa tampilan juga cukup rapi. Kita persiapkan pakaian bukan hanya tidak pantas, tapi juga yang buat orang lihatnya itu good looking, itu eye-catching. Nah kayak gitu. Jadi setelah penampilan, pemilihan pakaian, apakah kita misalkan, oh kita pengen outdoor, pakai topi ya, otomatis ada bayangan ya. Itu diusahakan dikurangi. Jadi kita cukup jelas dari wajah kita, penampilan kita, kemudian appearance kita juga. Kalau kita mau tampilnya sampai dari atas sampai bawah gini ya, itu ternyata menarik, matching, itu kan orang lihatnya enak dilihat gitu.
Karena apa? Good looking. Itu kunci pada saat kita ingin jadi presenter kan. Sekarang kita jadi presenter ya. Kemudian juga jangan lupa ya kalaupun dipaksakan harus ada make up yang simple-simple saja. Jangan terlalu menor, tapi orang lihatnya enak dilihat. Jadi itu satu kesatuan dari mulai pemilihan pakaiannya, kemudian juga make upnya dan kerapihan udah pasti ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa pada saat kita tampil, kita strike matanya itu pada kamera yang kita siapkan, pada smartphone-nya atau kameranya. Gitu. Jadi jangan lupa mimiknya, kemudian jangan lupa pada saat pengucapan itu intonasinya. Kalau kita masih kurang jelas nggak apa, diulang-ulang aja gitu. Kalau mau latihan depan kaca, ngomong sendiri, bicara, lihat ininya, kemudian lihat gesturnya, bagaimana kita berbicara. Kemudian juga jangan lupa komposisi pada saat kita bicara, apakah ngadepnya ke sini atau enaknya kan lurus ya. Jadi seperti seolah kita sedang berbicara dengan orang di depan kita gitu. Jadi kita mata kita fokusnya pada kamera gitu, pada si lensanya pas lihat kita ngobrol. Dibikin santai saja seolah bahwa kita sedang cerita apa yang memang jadi pencapaian kita gitu. Kita cerita apa yang jadi mimpi kita, apa yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Oke, bisa kan? Latihan terus. Kita coba ya. Salah satu kunci untuk tampil di depan kamera adalah kita harus percaya diri. Dalam arti kita ngasih semangat. Jadi kalau misalkan duduk jangan terlalu santai banget gitu. Kayak kita cerita, tapi bagaimana kita jadi motivator. Misalkan kayak gini, cukup berdiri, bagaimana kita bisa ngasih semangat, bagaimana kita dengan gaya kita sendiri, ya tidak terlalu kayak lagi di strap ya, tapi cukup dengan misalkan kita berpikir, nah apa yang kita ucapkan, kita pikirkan itu bisa jadi bagian dari bagaimana intonasi tangan gitu. Tidak hanya ucapan saja yang jelas, tapi juga gestur-gestur dari kita juga memperkuat apa yang kita ucapkan. Misalkan satu, nah kan jelas ya. Jadi begini ya, nah atau gimana ya. Jadi nggak diam saja, tapi bisa beberapa gestur-gestur dari kebiasaan kita itu memperkuat branding kita juga seperti itu. Tapi yang bagus itu brandingnya memang branding yang memang ya cukup elegan lah. Jangan terlalu banyak gerak juga gitu. Karena kan ini videonya video serius, setengah serius ya sebetulnya. Dibikin santai. Jadi bisa saja. Kenapa misalnya saya berdiri, kadang-kadang kalau cerita itu banyak yang diam kita cerita gitu. Tapi bisa juga misalkan kita sambil ngambil gambar, sambil jalan-jalan, itu kan ada gestur juga. Kalau kita masih ada gugup gitu, anggaplah bahwa kita bercerita itu minimal kita sedang menceritakan diri kita sendiri dengan cara ya kita cukup yakin bahwa apa yang kita ceritakan itu juga mudah dipahami. Nah, biasanya orang akan gugup itu karena berpikir pada saat dia mau cerita, ngomong apa ya? Nah, jadi latihan dulu, kita mau bicara step by step-nya, setelah itu baru kita ceritakan. Karena kalau enggak, banyak kita kelihatan bengongnya. Kita mau, pada saat kita mau cerita, udah kebayang kita mikir, padahal kita harusnya ngomong terus. Nah, jadi kita cukup latihan saja, dibikin point to point-nya. Yang pertama bicara apa, kedua apa, ketiga apa, setelah itu baru kita ceritakan seperti sekarang gitu, dengan gestur, dengan cerita, oke, 1, 2, misalkan oke, bagus. Nah, itu beberapa bagian dari bagaimana kita memberikan semangat buat yang lihatnya, biar yang nontonnya tidak ngantuk. Oke ya, semangat ya. Kita coba lagi. Setelah tadi persiapannya sudah oke, berikutnya pasti ke bagian alatnya. Untuk hal ini saya menggunakan smartphone ya. Jadi yang pertama, tentukan dulu setting videonya. Nah, untuk video ini kalau buat media sosial kan kebanyakan sekarang musimnya vertikal. Tapi untuk kegiatan sekarang kita ambilnya horizontal, atau orang banyak tidur gitu. Orang bilang atau bilangnya landscape. Padahal sebetulnya ini ngambilnya settingannya horizontal. Nah, settingan horizontal ini biasa saya menggunakan yang misalkan buat video bisa masuk kemana-mana. Beberapa aplikasi ini kita pakai Full HD atau FHD 60 fps, 60 frame per second. Jadi itu gambar cukup aman gitu. Kemudian juga rasio standarnya 16:9. Jadi gambarnya agak memanjang seperti sinematik kalau kita lihat di bioskop. Kalau TV yang widescreen itu 16:9 jadinya formatnya. Berikutnya saat pengambilan gambar itu ada 3 sudut pengambilan gambar yang bisa diambil dan masing-masing punya kesan yang berbeda untuk gambar. Misalkan buat ngambil gambar yang buat strike biasanya ngambilnya gambarnya tegak lurus. Itu eye level view. Ngambilnya seperti ini sejajar. Gitu. Kesannya apa? Gambar sama seperti yang kita ngelihat, gambarnya dekat. Makanya pas foto kebanyakan ngambilnya itu eye level view atau sejajar. Berikutnya, sudut keduanya, kita dari atas atau high angle, dari atas ke bawah.
biar kesannya saat ngambil gambar pengen kelihatan semuanya. Jadi pada saat kita ngambil gambar pengen kelihatan semua bagian belakangnya juga, kita agak atas ngambilnya atau high angle. Dan kalau pengen ngambil kesannya itu yang wah, kesannya agung, itu ngambilnya dari bawah gitu. Bedanya apa? Kalau dari atas, foto orang itu seolah kayak mengecil. Sementara dari bawah, kalau ngambilnya, itu orang-orang jadi kayak tangan kaki itu agak memanjang. Terutama pada saat kalau kita menggunakan lensa-lensa lebar. Jadi kalau saran saya untuk pengambilan gambar cukup yang standar saja di bagian lensanya itu lensa tengahnya bagian 1:1-nya. Jadi pembesarannya sama, tidak terlalu lebar, tidak terlalu gambarnya terlalu close juga. Dan perhatikan pada saat ngambil gambar format tadi horizontal, itu di kiri kanannya jangan terlalu padat atau jangan terlalu wajahnya aja gitu. Karena kadang-kadang kita harus memasukkan unsur ada teks dan lain-lain kan pada saat nanti editing seperti itu. Oke, coba ya. Dari atas sejajar atau dari bawah. Kesannya beda. Kalau buat ngambil seperti sekarang, itu kayak sekarang ini pasti ngambilnya sejajar. Jadi yang difokuskan di mana? Fokuskan diklik ke bagian matanya. Klik bagian wajah atau bagian matanya, itu bagian fokus. Dan taruh di tengah-tengah. Oke, bisa ya? Oke, jadi pengambilan gambar ada 3 sudut. Kalau buat pengambilan sudut itu ada high angle dari atas, sejajar atau dari bawah. Nah, adapun pada saat sudut pengambilannya, kita bisa ngambil sudutnya itu, ngambil keseluruhan gitu ya. Itu long shoot, atau ngambil yang close up atau yang lebih dekat. Jadi kalau buat sudut pengambilan gambarnya dari satu titik saja kita bisa ngambil keseluruhan itu long shoot, kemudian medium shoot kalau orang mah itu langsung setengahnya, ada lagi close up. Nah, Kang, boleh nggak kalau ngambil gambar itu ngambil gambar close kemudian kita zoom out, zoom in. Selama gambar tidak cepat gambarnya itu nggak masalah. Karena kadang-kadang kita main zoom itu gambarnya jadi orang bikin pusing gitu. Termasuk pada saat moving. Pada saat ngambil gambar bergerak, jangan terlalu cepat ngambil gambarnya. Mungkin pada saat kita ngambil ngerasanya baik-baik saja. Begitu editing gambarnya, orangnya lihatnya pusing. Jadi kalau buat ngambil gambar, biasanya untuk yang buat gambar moving, perhatikan before after. Kita ngambil apa nih? Ngambil sebelah kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas bawah, bawah atas. Misalkan kita menceritakan bahwa oh ini tempatnya keren, berarti ngambilnya dari mana dulu yang jadi point of interest, titik fokusnya. Misalkan tadi saya ngambil di masjid, oh bagian atasnya bagus, ngambil di atas. Ngambil di atas, pelan-pelan, jadi hitung dulu, 1, 2, 3, turun ke bawah pelan-pelan, kemudian ke bawah, hitung lagi, 1, 2, 3, oke, atau dari kiri kanan, misalkan dari kiri, ambil dulu, rekam, 1, 2, 3, kemudian jalan, kemudian 1, 2, 3, langsung selesai. Kenapa? Pada saat kita bergerak, pada saat kita ngambil bergerak cepat dan gambarnya kurang bagus, itu gambarnya nggak bisa dipakai. Tapi kalau kita ngambil dulu minimal 1, 2, 3, nah gambarnya bisa diambil, bisa di-cut atau bisa dipotong. Geraknya kalau bagus, ya itu bisa dilanjutkan. Kalau kurang bagus, ya begitu di bawah gambarnya bisa dipotong juga. Jadi kita dengan 1 kali moving saja punya 3 gambar sebetulnya. Oke, bisa cobain ya. Jadi buat gambar itu pastikan juga pada saat ngambil gambar, ambil beauty shot-nya. Gambar terbaik di situ yang keren seperti apa? Bentuknya biasanya gambar-gambar yang long shot gitu. Bisa keren karena memang tempatnya keren, bisa keren karena momennya keren gitu. Atau adegan-adegannya memang menarik seperti itu. Nah, jadi setelah tahu tahapan-tahapannya, persiapannya kita ngambil gambar dan sebagainya, hasil akhir ini kita masuk ke proses editing. Nah, mau pakai apa aplikasinya? Mangga, yang paling mudahkan saja kalau sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa, itu saya biasa kalau misalkan, oh saya pakai TikTok Kang, yang paling gampang pakai CapCut, nggak apa-apa. Itu mungkin yang paling mudah, karena prinsipnya sama saja. Jadi pada saat kita ngedit, yang pertama kita punya gambar utama. Gambar utama itu yang kita cerita. Jadi saat kita ngambil gambar, kita cerita dari A sampai Z. Siapa kita, pencapaian kita, prestasi kita, atau kesan-kesan kita terhadap apa yang kita ceritakan. Itu gambar utama dulu. Misalkan saya ngambil gambar maksimum 2 menit kalau buat branding. Karena kalau terlalu panjang, jadinya cerita pendek, jadi film ya. Yang kita ceritakan kan bahwa pencapaian kita seperti apa, menurut saya sih bagusnya di bawah 2 menit. 1 menit lebih bagus. Memang lebih susah, tapi kita coba saja diceritakan. Nah, pada saat cerita itu gambar utama. Berikutnya, pada saat kita cerita, pastikan kita akan menjelaskan apa yang kita ceritakan. Nah, penjelasan tadi masuk ke gambar tambahan, atau orang bilangnya B-roll gitu.
Nah, gambar tambahan tadi kita ambil pada saat kita setelah cerita, kita ngomong apa ya kita dengarkan, oh tadi kita cerita masalah kita sering bertemu, kita ketemu konsumen, kita ketemu klien. Nah, kita ambil gambar-gambarnya buat memperkuat gambar yang memang kita ceritakan. Itu gambar tambahannya. Jadi pasti pada saat kita ngedit, nah saya itu kebetulan mudahnya itu pakai VN ya. Jadi ada gambar utama, saya masukkan gambar saya dan ada suaranya. Nah, gambar keduanya, gambar-gambar yang saya ceritakan tadi. Jadi yang pertama asetnya gambar utama, kemudian gambar-gambar tambahan. Yang ketiga kita masukkan apa? Kita masukkan juga musik sebagai background pendukung, biar gambarnya atau video yang kita buat tidak garing, tapi ada musik-musik yang memang ada seolah ngehalang lah. Musik-musik background yang memang memperkuat ke kontennya, memperkuat ke kesannya. Karena musik itu kan bagian dari bagaimana kita menciptakan kesan. Nah, setelah itu baru yang ketiga kita kasih teks seperti itu. Nanti kita coba ya, nanti saya coba rekam, bikin apa yang saya ceritakan dan itu langsung kita edit. Nah, tinggal nanti kontennya mungkin ya rekan-rekan lebih tahu saya mau bikin apa, seperti apa, tapi prinsipnya seperti yang tadi saya jelaskan untuk urutan-urutannya. Oke, kita langsung tes ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian editing ya. Saya milih aplikasi VN. Nah, oke, buka aplikasi VN-nya. Kemudian tunggu sejenak, saya muncul semua. Kemudian ada tanda plus sebelah kiri bawah, paling bawah sebelah kiri tanda plus. Kita klik plus buat membuat project. Nah, nanti keluar ada tulisan new project. Kita klik bagian tulisan new project-nya. Nah, baru kita akan masukkan video pertama atau video utama. Video utama ini saya sudah buat 1 menit 34 detik ya. Oke, kemudian plus kita masukkan. Nah, setelah video utama kita lihat saya ngomong apa aja. Halo, assalamualaikum. Nah, saya buka Rudy Sugandi, dulu. konten kreator. Nah, sore ini saya sedang berada di Masjid Al-Mughni. Oke, saya menyebutkan lokasi. Masjid yang menurut saya Masjid desainnya Al-Mughni. cukup keren. Desainnya ini mirip di Madinah. Oke, sip. Nah, jadi tadi saya bicara bahwa saya sedang berada di Masjid Al-Mughni. Nah, kita lihat ada 4 layer di bagian dari atas ke bawah. Yang layer pertama itu kita masukkan musik di video kita akan kita buat. Ini gambar utama sudah kita masukkan selama 1 menit lebih, 1 menit 34 detik. Layer kedua itu masukkan subtitle atau teks. Dan layer ketiga, ini kertas kerja kita ya, itu masukkan video-video tambahan. Nah, yang kuning ini, bagian bawah ini video utama. Tadi kita lihat, kita dengarkan. Masjid yang menurut saya desainnya Dengerin lagi. Masjid Al-Mughni. Nah, Masjid Al-Mughni mundur sedikit. Lalu kita masukkan aset yang sudah kita ambil sebelumnya, gambar tambahan. Ada stoknya, baru masukkan gambar masjid yang mana. Misalkan ini yang 9 detik ya. Klik masjidnya. Oke, kurangi sedikit titiknya. Nah, kemudian kita klik bagian tulisannya juga. Nah, kita klik bagian volume. Volumenya kita kurangi. Yang menurut saya desainnya cukup keren. Jadi desainnya jangan lupa selalu pada saat kita klik gambar tambahannya itu atau video tambahannya itu kita kurangi bagian musiknya, kita matikan. Jadi suara kita tetap besar. Oke, nah kita coba ya, kita lihat. Mulai dari awal, ya. Halo, assalamualaikum. Jadi tetap bolak-balik ngepasin. Nah, sore ini saya Sedang berada di Masjid Al-Mughni. Nah, langsung gambarnya masjid kan? Satu masjid yang menurut saya desainnya cukup keren. Oke. Ini mirip di Dengerin lagi ngomong apa? Madinah, Masjid Nabawi. Ini mengingatkan saya saat umroh pas lihat, wah ini kok masjidnya bagus banget. Nah, bagus banget versi saya kan. Kita masukin lagi aset yang memang tambahannya, stoknya bagus banget. Nah, kita cari sudut yang lain. Jadi tadi tidak hanya satu sudut masjid saja, kita yang ambil yang 7 detik. Nah, kemudian jangan lupa kita klik ininya bagian gambar tambahannya. Kemudian kita masukkan volumenya. Yang tadi buat apa volume tadi? Buat mengurangi
begitu masuk video kesan yang pertama ini, suaranya kesan tuh, Timur suaranya Tengah. hilang. Jangan lupa setiap klik di sini, gambar kedua ada motionnya. Nah, motionnya kita munculnya apa? Gambarnya. Oke, jadi atas bawah. Oke, seperti itu. Sama gambar yang kedua pun pakai motionnya juga, ada levelnya. Sudah, ini juga sama. Ada motionnya, pijit 2 kali. Oke. Udah. Jadi kita dengarkan, kita sudah masukkan 2 gambar ya. Apa yang saya ceritakan. Nah, kita lihat. Konten kreator. Nah, sore ini saya sedang berada di Masjid Al-Buki. Nah, gambarnya masuk. Salah satu masjid yang menurut saya desainnya cukup keren. Mhm. Desainnya ini Tuh. mirip di Madinah. Masuk gambarnya. Ini mengingatkan saya saat umroh pas lihat, loh ini kok Baik lagi ke saya masjidnya karena bagus saya masih banget. cerita tempat yang Karena, lain, baru masuk begitu masjid masuk berikutnya. kesan yang pertama ini, kesan Timur Tengahnya dapat dari bagian depannya, bagian dalamnya. Nah, begitu bagian depan, bagian dalam, nanti kita masukkan lagi gambar tambahannya, stok lagi jangan lupa. Berarti kita ngambil bagian dalam kan? Nah, bagian dalam yang mana? Kita lihat bagian dalam. Nah, ini bagian dalamnya sudah masuk juga. Jangan lupa kita masukkan kita kurangi soundnya dulu. Nah, ini. Oke, kemudian jangan lupa motionnya juga. Mau seperti apa cara masuknya, muncul. Oke. Dah. Kita perhatikan langsung. Ya. Ini mengingatkan saya saat umroh pas lihat, loh ini kok. Jadi otomatis si gambarnya itu dia menyusun sendiri. Karena begitu masuk kesan yang pertama ini, kesan Timur Tengahnya dapat. Oke. Dari bagian depannya, bagian dalamnya. Nah, tadi sajain pergerakannya jangan terlalu cepat saja, cukup lah. Garis-garisnya itu mirip banget. Jadi tadi gambar-gambar sudah masuk, ada beberapa gambar. Kemudian biar tidak terlalu kosong, kita masukkan apa? Masukkan musik. Nah, ini musiknya. Cari musik yang kira-kiranya santai ya. Kayak musik vlog coba hati and soul. Masuk. Nah, oke. Berapa persen suaranya? Buat background saja, rata saya ambil 20% lah. Nah, ini. Oke, kita dengarkan. 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum. Nah, jadi musik sebagai background dari cerita yang saya buat. Sore ini saya sedang berada di... Nah, kalau ada sebenarnya bisa masuk sini. Nah, tinggal kita bikin covernya udah ya. Kita udah aman. Nah, kemudian kita di bagian depan ini kan pasti ada subtitlenya. Nah, tinggal kita klik saja di sini. Klik subtitlenya. Saya. Nah, begitu nyebutin nama, klik subtitlenya. Yang mana? Nah, kedua, misalkan ini ya. Inputnya, klik. Kita perbesar dulu. Kita klik teksnya. Masuk ke bagian ada keyboardnya. Ininya di sini. Konten bagian bawahnya kreator. Bagian atasnya ditulis nama. Oke, nama Dodi Sugandi. Nah, ini buat identitas di awal ya. Oke. Kemudian kita kecilkan, taruh sebelah mana? Di bawah bisa nggak? Sangat bisa, enggak nih ya. Mau di atas bawahnya, kayak dulu. Nah. Oke, seperti ini. Kalau mau, misalkan kata-kata di belakang dikasih ini, teks lagi juga boleh. Nulis apa? Udah tulis makasih deh gitu ya. Oke. Hatur nuhun. Oke. Kita upload. Sudah deh.
Kemudian FPS-nya di 60, 1080, HDR-nya biar warnanya nggak berubah, kita ini aja. Kita matikan HDR-nya. Kemudian ekspor. Sudah selesai videonya. Tinggal di-upload ke Instagram. Jadi intinya, pada saat kita cerita kita masukkan unsur apa nih buat gambar tambahannya. Itu penguat yang ada di narasi yang kita sampaikan. Ceritanya ada, kemudian dikasih teks seperti yang barusan. Kemudian tinggal di-download gambarnya atau di-save gambarnya. Selesai. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, mundur lagi bisa dicoba lagi. Karena ini aplikasi yang menurut saya termasuk yang paling mudah, paling simpel. Kalau memang sangat familiar silahkan digunakan, tapi kalaupun enggak bisa pakai aplikasi yang lain yang sama-sama memudahkan. Nah, rekan-rekan udah tahu kan cara bikin videonya. Jadi intinya pada saat kita bikin video, bikin yang pesan yang semenarik mungkin. Pesannya tersampaikan, kemudian juga yang simple, kemudian juga yang terutama pesan-pesan yang kreatif. Pesan-pesan yang bisa menimbulkan inspirasi buat orang lain. Nggak susah kan? Yang paling tahu ya pasti rekan-rekan sendiri yang paling tahu apa yang harus disampaikan. Oke? Yuk kita bikin video BJB Better Award. Kalian pasti bisa. Tunggu ya.